Harimau betina datang. Aduh komandan, tiba-tiba perutku sakit, aku ke toilet. Melati Putri ada di sana, kau tolong hadapi dulu. Hah! Pembelot. Dia. Bayu Pratama. Dia, itu, Bayu Pratama, penampilannya lumayan. Sayangnya, dia pria yang hanya tertarik pada kecantikan. Bayu Pratama, kan? Aku akan terus terang. Mbak Melati, dia bukan. Jangan bicara. Kau benar-benar tidak ingat aku. Bukan, kamu siapa? Calon kakak iparmu. Hebat sekali. Bahkan pakai jam tangan klasik. Ini lebih baik dari Bayu Pratama, si pengecut itu jauh lebih hebat. Halo, kakak ipar, Mbak Melati, kakak ipar, kalian ngobrol saja santai, aku pergi dulu. Jangan pergi dulu, kau. Bayu Pratama begitu murah hati. Itu demi Kirana. Sedang merayu Aditya. Melati. Kau benar-benar tidak punya sesuatu yang ingin kau katakan padaku? Tentu ada. Kau ingin aku melamar, lalu menghinaku? Jangan mimpi. Aku akan memanfaatkanmu untuk mengumpulkan nilai kebencian. Terus terang saja. Penampilanmu biasa saja. Pakaianmu juga biasa. Pokoknya seluruh tubuhmu semuanya biasa saja. Pantaskah dengan aku yang seperti bidadari? Dia benar-benar tidak mengenaliku. Ya ampun, wajahnya seperti ini masih jelek. Bajunya ini belum cukup mentereng. Matanya ini ditaruh di langit. Nilai kebencian bertambah 2. Bajunya nanti aku beli beberapa set lagi. Dari penampilanku, masih ada yang tidak kau sukai, semuanya akan aku perbaiki. Untuk penampilanku, apalagi yang tidak kamu sukai, aku akan perbaiki semuanya. Apa ini reaksi yang benar? Itu juga tidak boleh. Begitu aku melihatmu, langsung terlihat pelit dan berantakan. Mas kawin, aku minta 3 barang mewah dan 1 suara. Plus 2 sepeda, kamu sanggup bayar? Wah, ini benar-benar rakus. Atau ini perampokan? Selamat Inang, nilai kebencian bertambah 2. Bisa. Ini juga bisa ditahan? Uang mahar minimal Rp500. Setelah menikah, gajimu harus diserahkan semua. Tidak tinggal dengan mertua. Tidak mengerjakan pekerjaan rumah. Tidak punya anak. Permintaan ini tidak bisa dipenuhi. Jangan harap bisa menikahi aku, Melati Putri. Tidak melakukan apa-apa. Dia mau terbang ke langit. Nilai kebencian bertambah 3. Tidak bicara ya. Kalau kamu tidak mau, aku rasa pernikahan kita. Kamu lari kenapa? Semua yang kamu minta aku setujui. Tapi satu hal, setelah menikah, aku mungkin pulang 2 kali setahun. Kamu bisa terima? Ada rezeki seperti ini? Itu Melati Putri. Kenapa tidak seperti saat dia berjalan tadi? Tidak cocok? Mas Bayu, kamu di sini. Beruntung, hampir ketahuan. Kakakku dan pria lain kencan. Aditya. Kamu ngapain? Anu? Mas Bayu? Sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Aku kangen banget. Aditya, kalau begitu, sudah sepakat. 3 hari lagi aku akan melamar. Dia serius. Tidak, tidak. Bayu Pratama di buku menikahi Kirana Sari. Pasangan suami istri itu bersekongkol membuat skenario besar untuk menjebakku. Pria brengsek. Lepaskan aku dulu. Anu, seragam militermu keren banget, kulitmu juga jadi lebih bagus. Baik, aku tunggu kamu. Siapa yang gak datang dia pengecut. Itu, Mas Bayu, aku sudah terlalu lama tidak bertemu kamu, jadi agak berlebihan. Kalau nggak ada apa-apa, aku pergi dulu. Oh? 3 anak keluarga Surya ini. Jangan-jangan, mereka semua tertarik padaku? Komandan, harimau betina sudah pergi. Apakah dia setuju membatalkan pertunangan? Tenang. Beres. Bagus sekali, Komandan. Kamu seperti orang tua keduaku. Kalau begitu,
2 hari lagi bisakah Anda tolong menjadi saksi bagiku lagi? Aku ingin melamar kakaknya. Gampang. Melati, gimana kata Bayu? 3 hari lagi daftar program pedesaan akan dikirim. Nilai kebencian sudah 28. 2 hari ini jalan-jalan, kumpulin 50 gampang. Ayah, tenang aja. Aku nggak bakal dikirim ke desa. Maksudnya, berhasil? Anggap aja berhasil. Hari ini di jalan, aku marah-marah seharian. Capek, mau tidur. Jangan ganggu. Bapak Surya, ini Bayu. Melati sudah bilang, Sudah. kalau gitu, 3 hari lagi, boleh datang ke rumah untuk melamar, meski agak mendadak, tapi aku dan Ja. Nggak mendadak, enggak. Yang penting anak-anak bahagia. Saya sebagai ayah sudah tenang. Baik. Oke baik, sampai 3 hari lagi, Pak baik. Berhasil. Sebelum reinkarnasi, hari aku dikirim ke desa, Melati dilamar Bayu, sangat gemilang. Adik, hari ini kamu dan Bayu gimana perkembangannya? Bukan urusanmu, pokoknya, aku nggak bakal dikirim ke desa. Kamu pasti kecewa. Masih keras kepala mau dihukum. Melati, kamu pikir kalau kamu nggak bilang soal pembatalan pertunangan, bisa menghindar? Dulu aku yang merasakan. Sekarang giliranmu. Kirana, pacar kamu benar-benar bilang akan datang hari ini? Hari ini pacar Melati. Sudah pasti. Kalau dari pihakmu terjadi kesalahan, mau pergi ke desa menderita. Bu, tenang saja, pasti tidak salah. Jangan mondar-mandir. Aku masih menunggu melihat Melati Putri. Ekspresi malu dan marah yang ingin mati. Inang, nilai kebencian Anda masih kurang 10 poin. Kenapa Anda tidak khawatir? Tidak khawatir. Kalau sekarang aku pergi dan berteriak sembarangan, mudah kena pukul. 10 poin nilai kebencian ini akan kubuat Kirana dan Bayu menambahkannya untukku dengan sukarela. Bah, apa yang kamu katakan? Anak-anak jangan ikut campur. Melati, ada orang di pabrik bilang melihat Bayu mengangkat lamaran masuk ke pintu jalan. Cepat ganti baju dan berdandan. Jangan khawatir ayah, yang bukan milikku tidak akan datang meski khawatir. Yang memang milikku tidak perlu khawatir. Kamu ini, si anak ketiga, sungguh. Kakakku benar. Melati, meskipun kamu pura-pura tenang, tidak ada gunanya, akan ada yang tidak menyenangkan untukmu. Lihat suasana ini. Pasti untuk melamar. Iya dong. Tadi bertanya jalan menuju rumah keluarga Surya. Keluarga Surya. Menikahi Melati. Betul. Tidak punya selera. Barang yang dibawa sih bagus. Sayang, hanya segitu. Wah, kenapa banyak sekali? Aku kembali untuk memberi kabar. Surya. Di ujung jalan, ada seorang perwira, membawa orang, datang ke rumahmu untuk melamar. Acaranya sangat besar. Selamat Inang, nilai kebencian +1. Sekarang, berita tentang Bayu Pratama datang. Pasti sudah tersebar luas. Bertambah banyak lagi orang yang iri padaku. Aku senang sekali hari ini. Surya, benarkah? Tentu, Melati putriku, beruntung. 2 hari lalu, kedua anak ini baru bertemu sekali, langsung datang melamar. Melati, kenapa nasibnya begitu baik? Iya, kondisinya begitu baik, matanya buta memilihnya. Benar sekali. Bisik-bisik apa? Kalau mau, bilang di depan saya. Tidak ada. Selamat ya, Melati. Datang. Orangnya datang. Memakai baju dengan 4 saku. Seragam kader. Sangat gagah. Bapak Surya.
Kenapa cuma dia seorang, tidak ada yang lain? Bukankah itu satu mobil penuh barang? Bapak Surya, saya datang untuk melamar. Terima kasih. Bersedia menikahkan putri Bapak dengan saya kira pernikahan ini berubah. Begitu mendadak, Bapak tidak akan setuju? Dia yang benar-benar Bayu Pratama. Kalau begitu, pria brengsek yang kemarin itu, siapa dia? Mengubah tanggal pernikahan bukan masalah. Ayo duduk. Putri saya, sejak kecil, cerdas dan lincah, berbakat. Kalian berdua benar-benar cocok. Melati, sedang apa? Kemari, tuangkan air. Oh. Ayahku ini tidak bertanya dengan jelas. Siapa yang ingin dia nikahi? Masih senang-senang saja. Melati. Saya salah orang hari itu. Dia tampak lebih cantik dari waktu kecil. Terima kasih, Bapak Surya, atas persetujuannya. Kalau begitu, saya akan terus terang. Kirana. Saya datang untuk menikahimu. Bayu Pratama, kamu apa katamu? Yang akan kamu nikahi adalah Kirana Sari. Ya, Bapak Surya. Bukankah tadi Bapak berkata kami cocok? Saatnya menunjukkan kemampuan sesungguhnya. Bayu Pratama dasar manusia busuk hati, tiba-tiba membatalkan pertunangan dan bersama kakakku. Bagaimana aku bisa hidup? Oh, ternyata menikahi Kirana. Aku bilang juga Melati yang seperti itu. Mana mungkin disukai tentara. Pantasten lihatlah Kirana Sari, baik hati dan perhatian keluarga. Siapapun yang punya mata pasti tidak akan suka ini Melati yang suka omong besar. Selamat Inang, nilai kebencian bertambah 5. Melati, jangan bicara kasar seperti itu. Aku dan Kirana saling mencintai secara kebetulan, bukankah hari itu sudah kujelaskan padamu? Lagi pula urusanku dan Bayu sudah kukatakan pada keluarga sejak awal Melati, kamu tidak bisa karena rendah diri memfitnah kami seperti ini. Aku rendah diri? Semua diam. Melati, ini apa sebenarnya yang salah padamu? Kalian berdua bagaimana bisa? Hari ini akan membawa orang ke desa. Bagaimana ini? Jangan khawatir, ayah pasti ada jalan. Masih kurang 3 poin kebencian sebentar lagi. Minggir, minggir semuanya. Ini rumah Bapak Surya, kan? Anda dari kantor pemuda pedesaan. Bapak Hadi, kan? Ini sudah sore tinggal keluarga Anda yang belum melaporkan kuota desa saya dengar dari pintu. Kirana Sari di rumah Anda akan menikah, kan? Maka tinggal Melati Putri. Siapa Melati Putri? Orang yang akan ke desa hari ini harus berkumpul berangkat ke Tanah Utara. Tanah Utara. Apa? Tanah Utara? Bukannya ke desa di selatan? Tidak bisa, tidak bisa. Melati ini badannya lemah. Dari kecil tidak pernah kerja di sawah. Mana bisa dia pergi? Bapak Surya, aturan negara mana bisa dipilih-pilih? Melati, di perjalanan kamu harus jaga diri ya. Dengarkan Bapak Hadi. Kamu Melati Putri, ayo ikut aku. Jangan tarik aku. Siapa kamu? Lepaskan, jangan sentuh kakakku. Bapak Hadi, tolong beri keringanan. Melati tidak tahan menderita seperti itu. Bapak Surya, jangan begitu. Program pedesaan itu mulia. Kamu seharusnya bangga pada Melati. Benar, Bapak Surya. Melawan kebijakan tidak boleh dilakukan. Ayo. Berhenti semuanya. Apa yang ribut? Aku bilang, kamu bukannya takut kerja di desa lalu merebut orang dariku, pura-pura bermoral tinggi serigala berbulu domba. Dan kamu, batalkan pertunangan saja tidak bilang langsung, pengecut. Saudari Melati, tolong jaga sikap. Aku bicara mereka, bukan kamu, kan? Aku bisa laporkan kamu karena kekerasan. Kamu. Selamat Inang, nilai kebencian +3. Nasib program pedesaan akan diubah. Oke, di mana peluangku? Peluang? Di mana peluang? Di mana sih peluang?
Kenapa tidak ada peluang? Hei, sistem kamu sistem 3. Cukup. Jangan kira dengan membuat onar kau bisa lolos dari tanggung jawab. Waktu mendesak, bawa dia pergi. Jangan, Bapak Hadi. Jangan, Tuan Utara. Begitu keras. Melati tidak akan tahan. Jangan. Sistem, katakan sesuatu dong. Tunggu. Begitu banyak prajurit. Mau apa ini? Komandan. Anda menjadi saksi saya? Tidak. Saya juga datang untuk melamar. Aku juga datang melamar. Kau melamar? Melamar siapa? Melati, aku membawa uang mahar untuk melamarmu. Menikahi Melati. Menikahiku, jadi peluang ini adalah seorang pria. Bagaimana bisa begini? Atasan Bayu ternyata tertarik pada Melati, kenapa dia 2 kali beruntung sekali? Anda seorang komandan benar-benar mau menikahi Melati? Apa Anda serius? Komandan. Apa? Komandan sebesar itu? Kedudukannya begitu tinggi lebih hebat dari suami Kirana. Adikmu beruntung sekali. Diam-diam sudah mendapat orang seperti itu, keluarga saja tidak tahu. Akulah yang beruntung. Bisa bertemu Melati, orang yang begitu baik saudari ini. Dah, kenapa bicaramu sinis? Cemburu pada Melati. Aku? Bapak Hadi, ini surat dari Kesatuan Surat Persetujuan Pernikahan, semua prosedur legal dan sah. Baik. Selamat, Komandan Arjuna. Selamat, Saudari Melati, karena pernikahan sudah ditetapkan, maka kuota program pedesaan keluarga Surya dibatalkan. Oke, selamat, Komandan Arjuna, selamat, Saudari Melati, Ganinah, karena pernikahan sudah dipastikan, maka kuota program pedesaan keluarga Surya akan dibatalkan. Kalau begitu, kami pergi dulu. Ayo. Terima kasih, Bapak Hadi. Hati-hati di jalan. Selamat Inang lolos dari kematian kali ini. Karena Inang tidak mengikuti takdir karakter dalam buku selanjutnya, akan menghadapi dunia dalam buku penghapusan tanpa batas secara termasuk, namun tidak terbatas pada tersedak air 3 kali, jatuh di tanah datar 3 kali, dan dibunuh oleh Kirana 3 kali. Apa? Ini perang yang panjang loh. Terdeteksi 1 bulan dari sekarang, Anda akan menghadapi krisis kematian besar. Kumpulkan 100 poin kebencian, maka Anda akan selamat. Terima kasih ya. Aku bakal hancur karenamu. Ayo semuanya, duduk. Duduk. Cepat duduk. Kamu ini nak punya pasangan. Kenapa tidak bilang ke ayah lebih awal? Yang penting aku yang melamar, terlalu mendadak, Melati terlalu baik, aku takut kehilangan. Baik. Pertunangan ini aku setuju. Siapa yang setuju? Aku belum memutuskan. Kamu ini nak. Kamu terlalu bahagia sampai bingung. Ayo Arjuna, lanjutkan. Melati ini adalah yang aku janjikan sebagai uang mahar untukmu. 1 juta rupiah. Apa? 1 juta rupiah. Benar-benar 1 juta rupiah. Apa? 1 juta rupiah. 1 juta rupiah ditambah dengan uang mahar itu. Pasti senilai ini kan? Si Melati ini. Beneran dia makan enak sekarang. Iya. Kalau dibandingkan begini, uang mahar yang diberikan keluarga Kirana terlalu sedikit sekali. Hanya sepotong daging babi, dan beberapa kue. Kedua ipar laki-laki ini, 1 di langit, 1 di bumi. Bayu, kamu bawa berapa uang mahar? Bapak Surya. Ini uang mahar saya. Untuk Bapak. 8.800 rupiah. Apa? Cuma segini. Ada apa, Kirana? Bukankah kamu sayang padaku? Bilang tidak perlu kasih juga tidak apa-apa? Tidak perlu kasih juga tidak apa-apa? Anak ini punya 3 hati. 1 juta rupiah, 8.800 rupiah. Tapi Melati, anak ketiga ini beruntung sekali.
Urusan kalian anak muda, asalkan Kirana mau, saya juga tidak keberatan. Terima kasih, Bapak Surya. Kirana. Anak ini kenapa sih? Kirana? Masalah ini sudah diputuskan. Urusan kalian berdua, kalian ngobrol dulu ya. Semuanya bubar. Nunggu undangan pernikahan ya. Baik, baik. Pasti datang. Kamu serius? Kamu serius? Kalau kamu bercanda saat semua tidak perhatikan cepat pergi, masih sempat. Tentu saja serius soal pernikahanku sudah kupikirkan matang. Mana mungkin? Baru sekali bertemu langsung melamar. Kamu benar-benar tidak ingat sama sekali? Apa? Hei, prajurit itu, kamu turun. Di sini tidak boleh berenang. Rekan setiaku gugur melindungiku, aku berutang pada keluarganya. Jangan banyak bicara. Kamu loncat dari sini juga merugikan warga sini, air ini dipakai semua orang. Ke sini. Jangan urusi aku. Kamu mau apa? Loncat untuk menyelamatkanmu. Apa katamu? Tidak apa-apa. Nanti kalau ada kesempatan, ku kasih tahu. Buat-buat misteri. Aku bilang ya, pasanganku tidak mudah jadi pasanganku. Kamu baik hati, tahan pukulan, uangmu cukup buatku. Baik, tahan pukulan. Cukup. Syaratnya terlalu sempurna, tapi kalau tidak tertipu, harus ikut program pedesaan. Sudahlah, lebih baik ditipu daripada jadi orang ketiga. Baik, aku kasih kamu masa percobaan 6 bulan, kalau suatu hari kamu bikin aku marah cerai, tidak ada tawar-menawar. Setuju. Silakan, kedua mempelai masuk. Cantik sekali. Ganteng banget. Sekarang, beberapa langkah berikutnya. Pengantin pria harus menggendong pengantin wanita. Langkah emas. Langkah perak. 3 langkah menuju gerbang kemakmuran. 4 langkah penuh kebahagiaan dan harmoni. Bagus. Selamat. Semoga selalu harmonis ya. Baik. Ternyata begini rasanya menikah. Pengantin pria dan wanita makan buah hati. Kalian tidak kompak ya? Lagi, aku nggak percaya. Tidak sah. Tidak sah, tidak sah, tidak sah. Kalau aku bilang sah, ya sah. Benar. Apa kata istriku, itu yang sah. Pengantin rukun sekali. Silakan, kedua mempelai bersulang. Melati, ternyata bibi ketigaku adalah dia. Di sekolah, dia yang jadi antek, yang ngantar teh dan air, pantas menikah dengan paman ketigaku. Kalau begitu, aku pergi bersulang. Kamu istirahat dulu. Baik, Ibu. Mari. wajah ini, badan ini tidak rugi. Selamat ya.
Pengantin wanita, ini tidak boleh dimakan. Ada apa? Kalian menaruh racun di makanan. Melati, kamu berani datang ke sini untuk mencuri makanan? Ini dia yang asli, preman sekolah. Ternyata dia keponakan Arjuna. Ya, aku memang mencuri makan. Ayo, laporkan saja polisi. Kamu, Melati, kamu, dasar orang tak tahu malu, kamu percaya tidak? Aku akan bilang ke nenek, aku suruh ibu mertuamu menghajarmu. Pakai ibu mertuaku untuk menekanku? Aku ini bibi ketigamu loh. Kenapa tidak pernah panggil? Jangan membusungkan dada. Kamu pantas jadi bibiku, aku akan bilang ke semua orang sekarang, kamu itu orang macam apa? Cepat pergi. Cepat bilang. Sebaiknya kamu ceritakan dengan dilebih-lebihkan, biar semua orang dengar. Ya sudah, pergilah. Nona Putri, jangan bilang begitu. Nilai kebencian gratis. Enak banget. Sistem. Apa ini yang kau sebut koreksi plot? Kau ingin menghapusku? Ya Inang, masih ada 25 hari. Kekuatan koreksi plot semakin besar. Jika tidak mengumpulkan nilai kebencian, nyawamu akan melayang. Dulu bermalas-malasan tidak punya uang, sekarang bermalas-malasan kehilangan nyawa. Dunia sialan ini, apa tidak bisa istirahat? Selamat Inang, nilai kebencian bertambah 26. Sepertinya Putri sudah menyebarkannya untukku. Seharusnya aku mengembangkan lebih banyak 3 musuh. Kemajuan ini lebih cepat daripada aku membuat musuh sendirian. Melati. Ayo, ayo. Pengantin wanita, bukan Nenek Sumi yang mengomelimu. Kamu di keluarga suami, kenapa masih punya kebiasaan buruk dari keluarga asal? Ngemil sembunyi-sembunyi tidak boleh. Ayah mertua, adik ipar, minum 1 gelas. Mari. Betul juga, Nenek Sumi, kebiasaan suka menasihati ini. Pasti dipelajari dari keluarga suami, kan? Kalau aku punya waktu, aku harus banyak belajar dari nenek. Kamu. Arjuna, lihatlah pengantin barumu ini. Ayo aku lihat. Cantik sekali. Kalau nenek suka, bisa lihat lebih lama. Kamu. Kalian. Selamat Inang, nilai kebencian bertambah 5. Melati, jangan bosan dengan omelan bibi. Kalian berdua menikah terlambat. Sudah tidak muda lagi. Pasti harus segera dengan Arjuna melahirkan bayi laki-laki yang sehat. Aku? Bibi, aku menikah terlambat. Bukankah itu semua gara-gara Bibi? Kata-katamu itu, apa hubungannya denganku? Betul. Apa hubungannya denganmu? Arjuna kamu. Mulutnya itu ternyata cocok denganku. Paman ketiga, kamu terlalu berat sebelah. Sudah begini, masih membela Melati. Nenek, cepat atasi menantumu ini. Dia hampir menginjak-injak semua orang keluarga Wijaya. Nenek, cepat bereskan menantu perempuanmu ini. Dia hampir naik ke atas kepala semua orang di keluarga Wijaya. Anakku, menantumu ini terlalu baik, terlalu cantik, terlalu lembut. Bu, jangan khawatir. Bukan, nak, maksudku dia. Bu, jangan repot-repot khawatirin Melati. Ayo. Makan. Aku tidak mau, ibu tidak mau, ya? Kalau begitu, hidangan ini Melati suka Melati. Pasti lapar, kan? Ayo, lanjut makan. Makan sepuasnya. Ya, 2 anak ini. Selamat menempuh hidup baru. Jangan diantar, jangan diantar. Silakan dinikmati. Kirana, Bayu adalah seorang prajurit. Bisa menikah dengannya, itu adalah keberuntungan dari kehidupan sebelumnya. Setelah menikah, harus berbakti pada mertua, melayani Bayu dengan baik. Dengar. Bibi sedang bicara padamu. Lihat aku kenapa? Ya, aku pergi dulu ya. Ya? Meja dan kursi ini. Cepat bereskan. Setelah menikah ke keluarga suami, jangan malas. Hati-hati di jalan, Tante. Tidak perlu diantar, tidak perlu.
Kamu juga tidak bicara sedikit pun untukku. Mengomel tidak apa-apa, makanan ini semua dibungkus dan dibawa. Kamu suruh aku makan apa? Tante juga demi kebaikan kita. Makanan ini pasti duluan diberikan ke kerabat untuk dimakan. Jangan mengeluh. Kalau kamu lapar, di panci ada nasi, makan sedikit dulu. Aku bilang kamu, dari mana datangnya amarah sebesar itu? Dulu waktu kami menikah, tidak ada upacara apapun. Melamar dan memberi uang mahar. Masih tidak bersyukur. Bu, maharnya hanya 8.000 rupiah. Kamu tahu adikku. Apa yang bisa dibandingkan? Kamu cepat, rapikan piring dan sumpit. Sore nanti masih ada jagung yang menunggu dipanen. Rapikan piring dan sumpit ke sawah. Istri siapa yang tidak melakukan ini? Kalau tidak, kamu kira menikah ke sini untuk dijadikan ratu? Bu. Benar kata Besan. Rajin sedikit. Kirana. Bu, banyak sekali pekerjaan sendirian, mana bisa selesai, bantulah. Cepat, cepat. Kenapa dia Melati bisa menikah di hotel besar? Aku hanya bisa makan sisa-sisa dan harus disuruh bekerja. Melati, tunggu saja. Di kehidupan ini aku tidak mau lagi diinjak-injak olehmu. Tidak kira panggilan balik dari kesatuan begitu mendadak. Kamu pasti merasa tersakiti. Ucapanku sebelumnya masih berlaku 6 bulan lagi, jika kamu masih mau kebebasan. Aku setuju. Kenapa hatiku terasa sesak? Melati. Memikirkan pria adalah awal kesialan. Hidup nyaman ditinggalkan. Ibu Arjuna. Komandan Arjuna sendiri yang mengatur kamar pengantin, membeli TV model baru. Bahkan, hadiah kunjungan balik 3 hari lagi, sudah disiapkan. Aku ajak kamu melihat. Ada TV juga, ayo lihat. Silakan. Sayangku, akhirnya ada hiburan. Kain dakron yang saya sebut sekilas. Kantong air panas, dan piringan hitam, dia benar-benar melakukannya. Melati. Ini adalah rumah yang diatur oleh unit. Ibuku biasanya tidak datang. Uang tunai di laci buku tabungan di lemari. Lihat apa yang kurang untuk hadiah kunjungan balik. Bisa kamu tambah sendiri. Tidak tinggal dengan mertua. Juga terpenuhi. Meskipun begitu, cukup bisa diandalkan. Itu Kirana, kan? Kirana, rumahmu di sana. Kok 3 hari nggak pulang? Rumah sendiri nggak kenal lagi? Enggak. Aku tiba-tiba ingat hadiah kunjungan balik ketinggalan. Kirana. Nah. Pulang aja udah cukup, nggak usah bawa oleh-oleh. Masa hadiah kunjungan balik bisa lupa? Kayaknya dari keluarga suami. Mereka nggak nyiapin sama sekali. Keluarga Pratama ini kelihatan miskin banget, dikasih ke pengantin wanita. Pakai baju begini buat pulang ke rumah orang tua. Iya. Itu mobil kakak iparku, kakakku pulang. Naik mobil pula mewah banget. Iya dong Melati, si gadis nakal beneran beruntung jadi nyonya kaya. Melati. Melati. Nyonya kaya yang nikah dengan perwira pulang.
Pasti nggak pulang tangan kosong, kan? Coba sini lihat, bawa apa? Pak, Bu, ini semua adalah hadiah kunjungan balik dari Komandan Arjuna. Silakan diterima. Terima kasih ya. Mana Melati? Nggak pulang. Komandan Arjuna sedang menjalankan tugas, terluka. Ibu Arjuna mendengar kabar, langsung berangkat ke sana. Sekarang, pasti sudah sampai di wilayah militer. Minuman malt kaleng, dan juga banyak daging dan kain. Hanya hadiah kunjungan balik, saja semurah hati, iya dong. Tentu saja, itu aku yang pilih sendiri, iparku yang dermawan. Memang harus menikah dengan orang yang tepat. Kalau nikah dengan orang miskin, dibawa pulang. 1 sen pun nggak mau keluar. Iya banget, membandingkan orang. Bikin kesel banget. Masuk yuk, ayo masuk. Sombong banget sih, nanti kalau Mas Bayu naik pangkat, aku juga bisa naik mobil, nggak bisa, aku juga harus ikut suami bertugas bantu Mas Bayu cepat dapat penghargaan. Tiga hari nggak ketemu kamu udah ditusuk di pinggang, ibu maksa aku kesini lihat kamu. Masih oke. Aku tahu kamu nggak apa-apa. Kalau gitu aku, Lukaku mau nggak mau harus dirawat. separah itu, Sebenarnya nggak apa-apa. Kalau kamu sibuk, kamu nggak usah peduliin aku. kamu bilang gitu aku masih bisa pergi? Dadaku sakit banget. Mungkin tadi pas dibalut. Terlalu kencang. Kalau gitu, Nggak apa-apa. Aku bisa sendiri. Jangan khawatir sama aku. otot dada ini. Sudahlah, biar aku aja, aku janji akan kubalut tebal-tebal. Enggak. Rapi. Kamu balik. Sini juga sakit. Bagus, enak diraba, gede. Aku lapar ya, biar kamu coba keahlian masakku. Hah? Maaf, aku nggak sengaja, aku nggak melukaimu kan? Tadi aku masak iya. Masak aja, aku masak ya. Masak. Telur. Sudahlah. Cangkang telur buat kalsium. Garam. Garamnya berapa sendok ya? Sendok. 2 sendok. Seharusnya sudah cukup. Kenapa beda dengan yang biasa aku makan? Nggak sama ya? Ibu Arjuna, mangkukmu sudah diambil. Kamu sedang meracik racun tikus ya? Apa sih yang kamu bicarakan? Ini adalah bubur kasih sayang. Komandan Arjuna, semoga Anda tidak tiga. Ayo Komandan Arjuna, makanan lezat datang. Tiba-tiba tanganku agak sakit. Sendok pun tidak bisa diangkat. Hei,
Kamu tidak luka di tangan, tapi di dada, bukan di otak. Tidak apa-apa, tidak masalah. Aku bisa sendiri. Aku hanya takut. Lukaku terbuka lagi. Menunda kembalimu ke kota. Sudah. Aku suapin kamu. Maaf. Aku belum pernah menyuapi orang. Aku cuma pernah menyuapi babi. Bagaimana rasanya? Enak. Selera bagus. Aku akan pergi lagi, menciptakan masakan baru. Tunggu. Hari ini kita akan melakukan latihan menembak. Pertama, pegang senjata dengan mantap. Berdiri tegak. Mata lurus ke depan. Pantas saja Komandan Arjuna. Tampannya bikin lemas. Komandan Arjuna biasanya melaksanakan tugas di luar, hanya beberapa hari saat cedera ini, dia datang berlatih menembak, kita harus melihatnya lebih banyak. Mau bagaimana lagi? Siapa yang tidak tergila-gila dengan wajah Komandan Arjuna? Sayangnya begitu banyak gadis yang diam-diam menyukainya. Tapi tidak pernah terlihat dia peduli pada siapapun. Arjuna di kesatuan sangat disukai ya. Tentu, kamu bahkan tidak tahu ini, pendatang baru. Aku bilang padamu, jangan sekali-kali berniat dengan Komandan Arjuna. Matanya hanya untuk latihan. Masa dia tampaknya tidak begitu tidak ramah. Bagaimana kalau kita bertaruh? Dengan mudah aku bisa menaklukkannya. Pantas di lereng bukit tidak ada sapi. Ternyata kamu pembual. Kakak prajurit di depan. Komandan Arjuna mau pacaran atau tidak? Nantikan saja. Komandan Arjuna pasti akan membuatnya malu. Komandan Arjuna mau pacaran atau tidak? Langsung bilang gitu aja. Komandan Arjuna pasti akan membuatnya malu. Selamat Inang, nilai kebencian bertambah 39. Mau. Yang dimau ya pacaran. Tidak mungkin. Ini juga bisa. Nanti malam jam 8:30. Aku tunggu di ladang sorghum bicara soal hidup dan cita-cita. Dia benar-benar cantik. Komandan Arjuna pasti akan menolaknya. Baik. Semua ikut katamu. Komandan Arjuna, kamu baik sekali. Komandan Arjuna, benar mau dengan wanita nakal ini? Tidak. Maksudku, kawan wanita ini baik. Sudahlah. Perkenalkan ini, istriku yang baru dinikah. Melati, dia tadi. Bercanda. Jangan diambil hati, ya. Apa istri Komandan Arjuna? Ternyata Mbak Melati. Halo Mbak. Halo Mbak. Maaf semua, aku tadi bercanda dengan Komandan Arjuna. Sudah. Kalian lanjutkan latihan. Ayo. Sudah puas bermain? Siapa lagi yang mengusikmu? Tidak hanya mau bawakan bubur. Sekalian biar kamu pamer istrimu yang hebat. Biar kamu bangga gimana? Bangga kan? Tentu saja bangga. Baru ikut suami bertugas, aku disuruh cuci kaos kaki bau dan selimut kotornya, laki-laki semuanya sama. Tapi mulai sekarang tidak perlu, lihat muka nenek itu lagi. Nanti setelah Mas Bayu naik jabatan aku juga tidak akan kalah darinya, melatih hidup susah. Mbak, aku Kirana Sari yang baru pindah istri Bayu Pratama, mau tanya seseorang. Apakah Mbak tahu Melati? Siapa yang tidak tahu sekarang? Itu Melati, istrinya Komandan Arjuna, mulut bawel, pemalas, dan di mana-mana bikin orang benci. Tapi Komandan Arjuna masih menyayanginya seperti biji mata. Tidak menyuruhnya melakukan pekerjaan apapun. Lukanya baru sembuh, langsung masak dan cuci baju untuknya. Istri siapa yang dapat perlakuan seperti ini?
Dia adalah adik perempuanku. Sejak kecil pemalas dan besar kepala, entah pakai cara apa. Komandan Arjuna sampai tergila-gila. Demi menikah, sampai perjodohan anak pun ditinggalkan. Yoh, bukankah ini aku? Yang suka merebut perjodohan anak kakak perempuanku, kakak lagi memujiku di sini. Melati, kau sudah kembali. Kami masak daging rebus. Ajak Komandan Arjuna. Makan bersama, yuk. Ibu Arjuna capai, ke rumahku minum air dulu. Pandai menjilat dan menghina. Ganti muka lebih cepat dari balik buku. Mbak, bagaimana kalau aku mampir, sambil ngobrol santai? Sudahlah, aku ada urusan di rumah. Lain kali. Jangan pergi. Permisi, ini area perumahan keluarga perwira. Area jemur pakaian ada di sana. Adik, mulai hari ini, aku juga ikut suami bertugas nanti, di kompleks militer ini, harus saling menjaga. Monster bermuka dua, jangan dekat-dekat. Melati, kamu tunggu saja. Aku tidak akan membiarkanmu terus senang seperti ini. Aku ini, menikah dengan mesin rumah tangga otomatis. Hanya pria seperti ini yang pantas mendapat status. Melati, kamu tidak apa-apa? Semua karena kamu, membuat lantai rumah begitu bersih, jadi main seluncur di rumah. Baik, aku akan perhatikan lain kali. Aku sepertinya kepentok pinggang. Pria brengsek ini pura-pura lagi. Komandan Arjuna, pernikahan kita masih ada satu proses yang sangat penting belum dilakukan. Kamu mau sekarang? Melati, bukan itu maksudku. Bertele-tele, ayo, sini. Komandan Arjuna. Pembimbing meminta Anda segera ke sana, ada tugas darurat. Maaf, keadaannya darurat. Tunggu, aku kembali. Tubuh kecil dengan bahu lebar dan pinggang ramping ini. Setelah dia kembali, aku harus melahapnya habis. 27 Juli. Tanggal yang sangat familiar. Ada apa? Tanah berguncang, di depan longsor. Mobil tidak bisa lewat. Di sini ada gempa kecil-kecil, tetap waspada. Masuk gunung jalan kaki untuk menyelamatkan. Ayo. Tahun 76 27 Juli. Sistem, cepat keluar, aku ingat tanggal ini adalah. Ya, Inang, dalam buku tertulis di dekat area Anda akan terjadi gempa besar. Tapi lokasi militer aman, Arjuna. Arjuna. Halo, di mana Arjuna? Komandan Arjuna sedang tugas di kota Tang. Apa? Arjuna sedang tugas di kota Tang. Zona gempa ada di kota Tang. Terdeteksi orang terkait Inang akan memicu peringatan bahaya tinggi. Inang bisa menggunakan poin kebencian menukar penurunan tingkat bencana. Berapa poin kebencian? 100 poin kebencian. 100 poin. Semua, hati-hati. Siap. Ikuti semua, ikuti. Cepat-cepat. Komandan Arjuna. Ini tidak seperti gempa kecil. Kita mundur. Masih ada korban di atas. Selamatkan sebanyak mungkin. Siap. Teman-teman. Satu orang tinggal di belakang. Sisanya ikut saya. Siap. 100 poin kebencian, 100 poin. Jika Anda menghabiskan semua poin kebencian, kekuatan sistem akan melemah drastis. Anda akan segera menghadapi penghapusan dunia. Apa? Penukaran ini bersifat segera, silakan Inang segera memilih. Penukaran ini bersifat instan. Silakan Inang segera memilih.
Konfirmasi penukaran. Penukaran peluang berhasil. Astaga. Ya Tuhan, kau tega sekali. Menggunakan batangan emas sebagai senjata. Cara aneh macam apa ini? Ikut aku masuk, cari di dalam. Tidak, ini. Lapor. Ketemu. Melati putri, merusak pembangunan sosial, mencuri barang dalam jumlah besar. Tangkap dia dan tembak mati. Tidak, kenapa harus ditembak mati? Bapak Budi. Apa sudah tertangkap? Kan sudah kubilang. Pagi itu, aku melihat Melati Putri dengan curiga. Membawa sesuatu masuk ke halaman. Benar saja dia. Aku curiga. Aku bilang kamu. Diam-diam memfitnah. Lepaskan aku semua. Aku juga ingin 3 hal yang jelas. Bapak Budi, bukti Melati Putri mencuri ada di depan mata. Anda yang paling adil. Pasti tidak akan karena takut menyinggung Komandan Arjuna, lalu melanggar hukum untuk kepentingan pribadi. Aku mencuri. Di bawah hidungmu itu, apa itu mulut atau lubang kotoran? Asal bicara. Saat seperti ini kau masih memaki. Kalau bukan karena bersalah, apa? Jangan ribut semua. Batangan emas ada di kamar Melati Putri. Semua orang sudah melihatnya. Jangan kira karena dilindungi Komandan Arjuna, kau bisa berbuat seenaknya. Seret dia keluar. Seret dia keluar. Apa tidak boleh bicara? Jangan biarkan dia berdalih. Bapak Hadi bijaksana. Bapak Hadi tidak akan tertipu olehmu. Bagaimanapun aku orang ketiga. Aku tidak marah. Kira aku kucing sakit? Tangkap apa sih? Lepaskan aku semua. Melati, berani-beraninya kamu, diam. Begitu buka mulut, cerewet saja. Itu fitnah, tidak menyimpan niat jahat sehari tidak menyimpan niat jahat. Bikin kamu pusing, ya? Melati, kamu gila. Tangkap dia. Siapa yang berani mendekat? Tangkap apa sih? Semua dengar aku? Melati, Mundur, mundur, mundur. Kamu. berani-beraninya kamu main tangan? Aku tidak memukul. Cuci lehermu. Apa aku harus menunggu untuk dibunuh? Kamu sendiri yang kehilangan batangan emas. Tidak menjaganya dengan baik. Lalu dipakai orang lain sebagai alat. Apa yang ada di otakmu? Kepalamu isinya tahu? Dan kalian berdua. Seperti 2 orang yang tidak berguna. Tidak punya pikiran sendiri? Siapa yang mencuri batangan emas lalu meletakkannya di lantai? Menunggu kalian tangkap? Benar, benar. Kenapa dia mencuri batangan emas, lalu meletakkannya di lantai? Kalian sekelompok orang ini. Kalian bahkan tidak punya satu otak pun. Tentu aku difitnah. Ku telah hidup kembali. Inang, selamat Inang. Nilai kebencian bertambah 10. Kekuatanku bertambah. Aku bisa membantu Inang menukarkan sebuah peluang kecil. Tunggu sebentar Inang. Wah, malah kena juga. Bapak Hadi Melati jelas-jelas sedang mengulur waktu dengan tidak sopan. Jangan dengar pembelaannya. Kamu bilang kamu difitnah. Ada buktinya. Mana aku tahu. Ini kakakku, Kirana, yang melemparnya padaku dan membuat benjol di kepalaku Melati. Kapan aku melempar batangan emas padamu? Jangan sembarangan menuduh. Lihat kaca yang baru pecah ini. Masa aku sendiri yang melempar batangan emas ini? Bisa jadi? Bisa jadi itu komplotanmu. Komplotanku? Tinggi 160 cm, pakai rok bunga besar, namanya Kirana, kan? Kamu ngawur. Kain pembungkus batangan emas ini, sisa dari potongan baju. Di lemariku, tidak ada baju dari kain kasar seperti ini. Tapi kakakku, Kirana, sepertinya baru memakainya beberapa hari lalu. Kalau tidak percaya, kalian bisa cek. Bukan aku. Jangan dengar omongannya, benar juga. Kain ini seperti yang dipakai Saudari Kirana beberapa hari lalu, bukan? Aku tidak, pasti kamu. Yang mengambil kain bekas untuk menjebakku. Apa aku bisa meramalkan? Kamu akan menjebakku? Justru kamu. Bagaimana kamu tahu, saat ini ada yang melempar batangan emas padaku, dan kamu kebetulan membawa orang masuk? Aku. Pokoknya aku tidak menyentuh batangan emas itu. Kamu tidak bisa hanya dengan selembar kain bekas lalu menuduhku. Kainmu tidak bisa membuktikan batangan emas itu milikmu. Kalau batangan emas ini jatuh dari langit, bagaimana kamu bisa membuktikan bahwa aku yang mencurinya? Lagi pula, masa perlu mencuri emas? Kalian terlalu meremehkanku. Apa?
Mencuri sebanyak ini? Curi kepalamu. Semua batangan emas ini punya nomor seri. Itu dari Ibu Arjuna. Khawatir kami berdua kesusahan, jadi diberi untuk bekal. Dengan emas sebanyak ini, kami bingung mau dipakai apa. Buat apa mencuri emas? Sebanyak ini? Buang-buang tenaga. Itu tetap tidak membuktikan bahwa kamu tidak mencuri emas. Mungkin saja kamu punya kleptomania. Tidak bisa asal cari alasan lalu lepas tangan. Penukaran peluang selesai. Tertangkap. Tertangkap. Tadi aku lihat anak itu. Curiganya, di pojok, melempar barang ke dalam rumah. Aku kejar 2 blok baru tertangkap. Apa? Biasa kamu curi makanan kecil, kami tutup mata, kami biarkan. Lah, kok sekarang malah belajar mencuri emas? Bukan. Ada yang suruh aku. Ada yang menyuruhmu melempar emas itu ke dalam supaya dia bisa menangkap basah, ya? Melati. Kamu bilang siapa? Siapa yang panik? Itu dia. Bapak Hadi. Anda adalah Hakim Agung kompleks inti masalah ini. Anda pasti sudah tahu semuanya, kan? Roni, katakan saja. Siapa yang memberi kamu batangan emas? Yang menyuruh kamu melemparkannya ke sini? Roni, kamu sendiri serakah, mencuri barang. Jangan sampai salah orang. Neneknya masih menunggu uang yang kuberikan untuk berobat. Seharusnya tidak akan menyebut namaku, kan? Roni, katakan saja. Aku sendiri yang mencuri batangan emas itu. Kamu? Kirana membawa aura protagonis, sungguh sulit dihadapi. Pikirkan baik-baik sebelum bicara. Ini bukan masalah kecil. Aku yang melakukannya. Dalam perjalanan pulang, aku melihat Pak Hadi. Aku ketakutan, lalu aku buang begitu saja. Roni, kenapa kamu? Bawa dia ke panti asuhan anak nakal. Aku harus kebiasaan mencuri menyembuhkanmu. Masalah ini sudah selesai. Tetapi, mata semua orang melihat dengan jelas. Jika ada lagi yang mencari masalah dan memfitnah, bergunjing aku pasti akan menangkap orang itu dan menjatuhkan hukuman kejahatan merusak persatuan. Semuanya pergi. Ayo, pergi. Akhir-akhir ini benar-benar diganggu orang jahat. Setan kecil. Menyingkirlah. Menyingkir. Hampir saja benar-benar kacau. Oh ya, bagaimana dengan Arjuna? Inang ternyata khawatir juga. Efek pelemah gempa sudah berhasil ditukarkan. Komandan Arjuna sedang menyelamatkan orang. Kakak prajurit cedera perang. Matamu kenapa berkedut terus? Kemasukan sesuatu? Gak apa-apa, aku cuci piring. Aku suka melihat otot perut, otot dada, dan bisep. Lihat aja. Terserah kamu. Hari itu, urusan kita yang belum selesai. Lanjutin aja. Melati sekarang masih siang. Omong kosong. Jangan banyak omong. Arjuna benar-benar bukan manusia. Tenaganya kayak hewan. Pinggangku remuk. Sombong banget sih. Bayu, ayo makan. Jahil, makan siang tadi tidak kenyang. Lebih baik. Wangi banget. Aku sebentar lagi.
sebenarnya. Gak usah secepat itu. Rubah betina. Suka godain cowok. Aku. Pemberitahuan darurat. Pemberitahuan darurat. Setelah gempa di desa sekitar, munculnya wabah infeksi kulit yang tidak diketahui penyebabnya. Semua orang lindungi diri. Jika ada gejala, segera laporkan. Ini adalah Bayu Pratama menggunakan resep rumahan hal yang membuatnya mendapatkan penghargaan. Di kehidupan ini, Kirana sangat ingin merebut pujian. Menyerahkan resep yang belum sempurna, tanpa sebab telah menyakiti banyak orang meninggalkan penyakit kronis. Pemberitahuan darurat. Setelah gempa di desa-desa sekitar, munculnya wabah infeksi kulit yang tidak diketahui penyebabnya. Semua orang perhatikan, datang. Akhirnya datang. Di kehidupan sebelumnya Mas Bayu pada saat inilah mendapat penghargaan dari wabah ini naik pangkat terus. Kali ini akhirnya giliran aku menjadi ibu pejabat. Mas Bayu. Ada apa Kirana? Akhirnya bisa istirahat sehari. Kenapa kamu bangun sepagi ini? Mas Bayu, kau dengar? Ada wabah di pasukan? Bukankah kau punya resep keluarga untuk mengobati penyakit kulit? Segera berikan ke pimpinan. Ada sih ada. Tetapi Tapi apa? Ini adalah pujian terbesar. resep ini aku sama sekali belum pernah menggunakannya. Ada beberapa ramuan di dalamnya yang sangat beracun, kalau sampai dipakai dan terjadi masalah itu harus bertanggung jawab. Sebelum menyerahkan, sebaiknya aku periksa dulu. Bayu Pratama, kau ini kepala batu. Apa masalahnya? Kalau kau pelan-pelan periksa pujian sudah direbut orang lain. Di kehidupan sebelumnya, pasti Melati yang membawa resep dan menyerahkannya. Kalau tidak, seperti Bayu Pratama yang pengecut ini, apa yang bisa dia capai? Kirana, jangan terburu-burulah. Kita coba dulu sendiri, jangan sembarangan. Masa aku tidak khawatir? Kenapa aku menikah dengan pria sepertimu? Tidak punya ambisi sama sekali. Kamu tidak berani pergi. Aku akan menemui atasan. Kirana, jangan main-main, kalau ini membahayakan orang. Kita bagaimana dong? Ini bukan saatnya kamu unjuk gigi. Baik ya, ya. Kamu jadi saja pengecut seumur hidup, hanya jadi prajurit rendahan. Kirana, kamu. Sebelum menikah, kamu cukup lembut, sekarang kenapa jadi begini? Tidak naik pangkat, masih ingin aku selalu lembut. Siapa mau susah bersamamu? Tidurlah. Dokter Wijoyo, cepat lihat, anak ini hampir tidak kuat lagi. Cepat taruh. Dokter Wijoyo, dokter. Jangan khawatir, biar aku lihat. Sudah tidak bisa. Ini napas lebih banyak keluar daripada masuk, sepertinya tidak akan sampai menemukan obat mujarab. Rizky. Dokter, aku punya cara. Ini punya suamiku, resep rahasia keluarga. Khusus untuk infeksi seperti ini, coba lihat. Benar. Resep ini pasti manjur, aku jamin dengan nyawaku. Lihat, aku sudah bawa semua rempahnya, lalu sudah racik dan bawa, begitu dipakaikan, langsung terlihat hasilnya. Kehidupan sebelumnya. Didahului Melati kehidupan ini. Akhirnya giliranku. Aku tidak terlalu ahli obat Tiongkok, tapi arah besarnya benar, baik kamu saja. Tidak. Dokter Wijoyo, obat ini tidak boleh dipakai. Melati Putri, apa maksudmu? Resep obat yang belum teruji harus diserahkan ke rumah sakit wilayah militer. Kalau ada korban, kau tanggung. Kau ngomong apa? Kau iri melihatku baik-baik saja. Sengaja mau mengacau, kan? Dokter Wijoyo, setiap menit yang dia tunda, anak itu semakin menderita. Ayo, cepat berikan obatnya. Sekarang pasien-pasien ini, di area perawatan intensif, tidak bisa menunggu, untuk mencoba, juga memberi satu harapan lagi. Berhenti. Kau anggap nyawa manusia seperti adonan? Bisa dibentuk seenaknya? Dokter sudah setuju. Kenapa kau masih ribut? Bukan, aku hanya merasa. Melati. Saat ini, kau jangan lagi membuat keributan. Dokter sudah bilang tidak ada masalah besar. Kau berharap anakku celaka. Kenapa menghalangi dan tidak mengizinkan? Sekarang, masih bertengkar dengan kakak sendiri. Terlalu picik, kan? Inang, nilai kebencian plus 10. Baik. Kalian mau mencoba? Silakan coba.
Semua, jangan khawatir, Ibu Siti, aku akan segera memberi obat pada anakmu, pasti sembuh. Nasihat baik tak digubris oleh orang keras kepala. Nilai kebencian ini, kenapa dapatnya susah banget? Ibu. Ibu. Ibu, Berhasil, benar-benar berhasil. Kirana, terima kasih. Kamu adalah penyelamat Rizky. Sungguh besar budi. Ibu Siti, apa yang perlu sungkan? Ini semua berkat Mas Bayu dan resep rahasia keluarganya. Terima kasih. Saudari Kirana, Cepat berikan kepada suamiku. juga, tolong. Iya, Kirana memang hebat. Hampir saja tidak tertolong. Betul, tadi Melati malah menghalangi. Ya, menghalangi. Entah apa maksudnya. Selamat Inang. Nilai kebencian bertambah 10. baiklah, setidaknya jadi sampah kali ini tidak sia-sia. Jangan salahkan adik Melati. Dia memang sifatnya begitu sejak kecil, tidak tahan melihat orang lain sukses. Setiap aku punya hal baik, dia selalu menghalangi, takut orang lain melebihinya. Melati, kamu terlalu keterlaluan. Perilaku Vi seperti ini. Apa kamu tidak takut membuat malu Komandan Arjuna? Dirinya tak mampu malah menghalangi orang lain. Bahkan menganiaya kakak sendiri. Wataknya terlalu jahat. Iya, untung Kirana bersikeras. Kalau tidak, anak itu akan lebih menderita. Saya. Selamat Inang, nilai kebencian bertambah 20. Iya. Terus kenapa? Saya memang begitu dari kecil. Melihat orang pura-pura saya kesal. Kamu, lihat saja dia masih memaki orang. Melati, kamu terlalu keterlaluan. Benar-benar wanita cerewet. Iya, betul. Wanita cerewet tidak punya rasa iba sama sekali. Baik, baik, lanjutkan, jangan berhenti. Biarkan badai datang lebih kencang. Siapa yang memakinya? Kamu nggak diterima di sini. Cepet pergi. Siapa yang kamu sebut wanita cerewet? Kamu tidak apa-apa? Kok kamu tiba-tiba datang, ganggu aku naik rank? Datangnya kurang pas, kebetulan dengar. Ada yang bilang istriku wanita cerewet, siapa yang dia ganggu? Komandan Arjuna, bukan kami yang bullying. Ini Melati. Dia memaksa menghalangi. Nggak ngizinin anak diobati. Coba katakan, mana mungkin ada hal begini? Melati iri karena aku dapat penghargaan, Komandan Arjuna. Jangan marah padanya. Iri padamu? Iri dengan mukamu? Lebih tebal dari bunker yang kuhancurkan. Komandan Arjuna, kamu. Cukup. Di jalan tadi, aku sudah dengar. Resep yang gak dikenal, berani sembarangan dipakai. Kalau terjadi masalah, itu namanya main-main dengan nyawa. Tapi resepku sudah manjur. Aduh, anak itu. Luka anak itu membesar. Ini, obat ini bermasalah. Hah? Rizkiku, ini. Nggak mungkin. Mana mungkin tambah parah, tadi sudah sembuh. Kirana, bukankah kamu jamin? Anakku dia, ada apa ini? Kamu ganti anakku. Pasti ramuan herbalnya kurang. Cepat, Tambah dosisnya. Pasti bisa menekan infeksinya. Kirana. Kamu masih berani main-main? Melati, kamu sengaja melawan aku. Iya kan? Kamu paham obat herbal? Beraninya ikut campur? Aku pernah lihat kasus seperti ini. Aku juga tahu di obatmu. Kekurangan 2 bahan herbal yang sangat penting untuk menetralisir racun. Sekarang, harus segera hentikan obatnya, bersihkan lukanya. Kau ngawur. Di kehidupan sebelumnya, resep ini memang begitu. Disa, yang membuat Bayu Pratama naik pangkat dan kaya. Masa bisa salah? Dia pasti bohong. Kamu saja tidak tamat SMA, mana kamu paham soal beginian? Ini resep warisan keluarga Pratama, pasti benar. Pasti kamu iri aku dapat jasa, makanya kamu menakut-nakuti dan menunda pengobatan. Baik. Karena kamu begitu percaya diri. Berani tidak kamu di depan Dr. Wijoyo dan keluarga pasien membuat sumpah militer? Tentu berani. Menurut caraku, tambahkan 2 jenis herbal ke dalam obat. Jika anak membaik, kamu harus bertanggung jawab atas perbuatan hari ini. Lalu kalau anak bermasalah? Aku tanggung penuh. Hukuman apapun yang kalian berikan padaku, aku tidak akan mengeluh. Melati, ini kamu sendiri yang cari masalah. Nanti setelah kamu sembarang tambah obat dan timbul masalah, pas disalahkan ke kamu. Melati, ini bukan masalah sepele. Semua saudara ada di sini, kau benar-benar bisa bertanggung jawab jika terjadi sesuatu? Saudari Melati, apa kau benar-benar mengerti pengobatan Tiongkok? Anak ini sudah dalam bahaya besar. Benar-benar tidak bisa diganggu lagi.
Aku bukan orang yang suka membual tanpa bukti, jika aku bilang bisa menyembuhkan pasti bisa. Dr. Wijoyo. Melati bukan orang yang suka membesar-besarkan, karena dia sudah membuat sumpah militer maka aku, Arjuna juga bersedia menjaminnya, biarkan dia mencoba. Kenapa Arjuna begitu percaya pada Melati? Kenapa dia selalu seberuntung itu? Baik. Karena Komandan Arjuna sudah angkat bicara, mari kita persilakan Saudari Melati untuk mencoba. Hanya saja, apakah obat herbal Tiongkok di sini cukup? Seharusnya cukup, aku coba. Di buku Bayu tidak sengaja menambahkan Bletila dan Borneol sehingga resepnya manjur. Seharusnya tidak ada masalah sekarang. Berhasil. Cepat gunakan pada Rizky. Ini apa ini bisa berhasil? Aku mengambil risiko besar untuk berbuat baik. Segera oleskan obatnya. Sakit. Berhasil. Rizky, bagaimana perasaanmu? Apa? Dia menangis, lebih keras, sekarang, lebih parah. Kedua saudari ini, Bukankah mereka datang untuk menyakiti orang? benar. Benar-benar pengacau. Melati Putri, bukankah kamu jamin bisa menyembuhkannya? Sekarang anak itu, kamu buat dia seperti ini. Bagaimana kamu akan mengganti? Melati, meskipun kamu ingin menonjol, jangan gunakan nyawa anak itu untuk bercanda. Katakan sekarang bagaimana? Ini sudah jam berapa? Masih berpikir untuk menonjol? Jika Rizky kenapa-napa, aku akan bunuh kamu. Ibu Siti. Jangan terburu nafsu. Aku bersedia menggunakan pangkat militerku sebagai jaminan Melati pasti bukan seorang yang suka menonjol. Terburu nafsu adalah setan. Sekarang obatnya sedang bekerja. Jika nanti tidak sembuh, aku rela ditembak berlubang. Kamu bicara mudah aku. Ibu. Rizky, bagaimana kamu? Katakan pada ibu. Sepertinya tidak terlalu sakit. Tidak terlalu sakit. Rizky, lukamu masih terasa panas seperti terbakar? Benarkah? Benar-benar tidak sakit. Lengannya terasa dingin. Sungguh dia seperti kucing buta yang menangkap tikus? Tidak mungkin, ini jelas-jelas jasaku. Ternyata sembuh juga. Tidak disangka, Saudari Melati, ternyata bisa ilmu pengobatan. Jadi, kita tadi salah menuduh saudari Melati. Tidak mungkin. Kenapa? Merebut kreditmu? Hancur? Marah? Melati Putri. Kamu sama sekali tidak belajar pengobatan Tiongkok. Mana mungkin tiba-tiba bisa menyembuhkan penyakit ini? Pasti karena obatku. Berhasil, kebetulan kamu mencuri kredit. Dr. Wijoyo, Komandan Arjuna. Kami tadi, kepada ahli pengobatan Tiongkok di pusat, mengirim telegram, menerima balasan. Katanya yang kurang adalah Bletila dan Borneol. Apa? Saudari Melati, kali ini benar-benar berkatmu. Cepat berikan resepmu, biarkan aku pelajari lagi. Tidak menyangka Melati sudah setara dengan ahli pengobatan Tiongkok. Komandan Arjuna, Anda sungguh beruntung. Ada harapan. Terima kasih saudari Melati. Melati hebat sekali, suamiku, akhirnya bisa sembuh. Melati, kakak salah paham. Rizky beruntung ada kamu. Jangan begitu, aku tidak pantas. Waktu tidak menunggu, cepatlah biarkan saudara-saudara semua menggunakan obat baru. Baik. Bagaimana bisa begini? Ini Mas Bayu satu-satunya kesempatan promosi. Terlewatkan. Aku masih belum tahu harus menunggu entah kapan. Melati, kamu sudah tahu dari awal resep itu bermasalah betul kan? Kamu memang ingin mempermalukanku, kan? Orang jahat berpikir keras kalah dengan ide spontan orang bodoh. Kalau bukan karena kamu yang bersikeras menyakiti orang, untuk apa aku nekat menggunakan resep yang belum teruji untuk menolong orang? Cukup, kamu menikah tinggi jadi ibu pejabat masih kurang. Sekarang bahkan kesempatan berjasa juga ingin direbut. Kamu memang ingin melihatku dipermalukan. Sudah, jangan mengamuk, ini bukan dirimu saat kamu merengek dan mengganggu. Ayo,
Saudara-saudara bergerak, gunakan resep baru untuk obat perawat, siapkan kasa petugas kesehatan, catat waktu pemberian obat, manfaatkan waktu, ayo cepat bergerak. Siap. Ayo. Baik. Ayo, Ayo. Saudari Melati, kali ini benar-benar berkat kamu. Saya pasti akan melaporkan ke atas untukmu dan juga Komandan Arjuna dicatat sebagai jasa besar. Dr. Wijoyo. Melati adalah yang menambahkan obat ke dalam resepku. Kalau begitu, apakah aku juga? Kamu gegabah dan serakah menggunakan obat setengah, jadi untuk membahayakan nyawa orang dan masih menghalangi perawatan Saudari Melati. Saya juga akan melaporkan biar Bayu Pratama bersiaplah untuk mendapat sanksi. Apa? Dr. Wijoyo. Bapak. Dr. Wijoyo. Mohon bermurah hati. Kirana juga karena panik sebentar. Ia ingin membantu pasien. Ya Dr. Wijoyo, Ibu Siti semuanya. Aku benar-benar tahu salah. Tadi aku lihat para saudara sakit parah, aku panik. Ibu Siti, aku terlalu bodoh. Aku juga lihat anak sakit, hatiku sakit. Baik, kamu memang babi kecil bodoh. Kamu ceroboh sebentar hampir membuat anak itu bertemu malaikat maut. Anakku tidak butuh orang seperti itu, kasihan. Benar, prestasi tetaplah prestasi, kesalahan tetaplah kesalahan. Aku terlalu percaya padamu, nyaris menimbulkan bencana besar. Aku juga harus mawas diri di depan umum. Dr. Wijoyo sudah. Bawa dia pulang. Tunggu sanksi turun. Benar-benar akan memberikan sanksi pada Bayu, tidak bisa. Sudahlah. Sudah kuperingatkan, jangan gegabah, ambil resep, tidak mau dengar, sekarang jangan di sini terus mempermalukan. Bukankah kamu sendiri tidak berguna? Seandainya kamu lebih awal tahu resep itu bermasalah, mana akan terjadi begini? Seharusnya tidak begini, cukup. Pulang dulu. Melati hidupku kau hancurkan lagi. Aku tidak akan selesai denganmu. Setiap hari mengumpulkan nilai kebencian, tiba-tiba dianggap sebagai penyelamat. Agak tidak terbiasa. Istriku cantik dan baik hati, dipuji itu wajar, kan? Aduh, stop. Jangan pernah menggunakan status orang baik untuk memaksaku. Inang batas waktu bulan tinggal 3 hari lagi, kamu masih kekurangan 55 poin nilai kebencian, bergerak tidak boleh lengah. 3 hari 55 poin, bahkan jika aku meledakkan gudang mesiu aku juga tidak sempat. Sudahlah, nyawa anjing lebih penting. Aku harus segera mencari cara. Melati, apa yang kamu katakan? Oh ya, Arjuna, kamu bilang, sekarang di sekitar sini, tempat dengan orang terbanyak di mana? Jam segini, tempat dengan orang terbanyak seharusnya adalah kantin. Hah? Mbak Melati. Aku? Sayur ini. Siapa yang membuat, siapa yang memotong? Kentang potong ini lebih tebal dari jariku. Tahu ini, terlalu asin, apakah ini makanan manusia? Kamu mencari masalah, ya? Jangan bertengkar. Dia adalah Melati, istri Komandan Arjuna. Melati yang menyelamatkan dan merawat yang terluka itu. Oh, ternyata Saudari Melati. Anda benar. Mulai sekarang, kentang potong, kami potong lebih tipis. Garamnya kami aduk rata. Ya. Tegas melaksanakan saran berharga dari Saudari Melati. Kami akan segera membuat ulang. Ini bukan. Ini. Benar, kan? Berhenti. Bicara. Aku bicara pada kalian. Jalan kalian lemas. Apakah itu seperti sikap prajurit? Kalian berdua seperti ini saja, pergi ke medan perang, jadi umpan meriam, tidak akan cukup. Aku bicara begini, tidak akan dipukul, kan? Sudahlah, nilai kebenciannya mana? Ayo. Mbak Melati benar, Komandan Arjuna hebat. Mbak Melati punya standar tinggi. Kami pasti berlatih 2 kali lipat. Tidak akan lengah. Tidak, bukan aku hanya sekedar bicara. Perkataan Mbak Melati yang santai adalah hukum emas bagi kami. Betul. Pasti tidak mengecewakan harapan Mbak Melati. Siap. Langkah tegap, maju. Selesai. Aku jadi wanita suci. Tidak ada cara lagi. Hanya bisa menggunakan serangan pribadi. Melati.
kamu juga datang makan, ya? Sibuk sepanjang pagi, capek, ya? Rizky anakku juga berkat kamu baru terselamatkan. Makan ini aku yang traktir. Ibu Wati, rambutmu kena bom, ya. Seperti sarang ayam. Ibu Siti, penyakit Rizky baru sembuh, kamu harus cepat melatihnya. Kalau tidak, dengan nilainya, hanya bisa ke regu dapur ulenin adonan. Cukup kejam, kan? Melati, kamu juga tahu rambutku ini kayak sarang burung ya? Ini gaya rambut yang lagi tren di kota, aku sengaja minta orang buatkan aku. Melati benar, suruh Rizky ke regu dapur, bagus sekali. Makanan adalah segalanya. Melati bicara selalu tepat, sekali lihat langsung tahu, Rizky punya bakat menguleni adonan. Baik, aku akan pulang sekarang, biar Rizky berkembang ke arah ini. Tidak, tunggu, bukan kalian. Jangan marah ya. Ini mengapa harus marah? Iya. Kamu adalah pahlawan seluruh kompleks militer, adalah bagi kita semua pelita penunjuk jalan. Bagus sekali. Baik. Kami juga merasa bagus. Baik. Kembali. Melati, ada apa? Lelah seharian? Selesai. Apa yang terjadi? Sampai istriku begitu khawatir. Arjuna. Citraku hancur. Tidak ada lagi yang membenciku. Enggak. Kamu mau dibenci orang? Kamu punya kebiasaan aneh? Ya udah, jangan ikut campur. Aku memang ingin dibenci. Aku tidak ingin dipuja seperti orang suci. Resepmu menyelamatkan semua orang. Semua orang ingat kebaikanmu. Kalau kamu ingin dibenci, itu agak sulit. Aduh. Aku mati. Sudah. Ada apa sih? Kamu begitu ingin dibenci? Aku sudah bilang. Kamu juga tidak mengerti. Iya. Di kesatuan ini, apa kamu punya pengaruh besar dan disukai banyak gadis? Enggak. Jujur saja. Ada. 2. 10 orang, mungkin. Tapi aku bersumpah, hatiku hanya untukmu. Siapa yang minta sumpah? Ada ide. Besok, kamu temani aku akting. Aku akan jadi wanita galak, wanita pencemburu. Cinta berubah jadi benci, bikin keributan tanpa alasan. Pokoknya kumpulkan cukup nilai kebencian. Kamu? Setuju atau tidak? Kamu setuju? Komandan Arjuna, ini sup yang aku buat khusus. Sangat bergizi. Kamu setiap hari latihan keras. Minumlah banyak. Wah, penggemar Arjuna ternyata banyak. Ini mudah didapat. Ya. Komandan Arjuna, kamu setiap hari latihan keras. Malam pulang masih harus masak. Menurutku, perempuan itu tidak kerja. Dinikahi. Lebih baik nikahi babi betina. Bagus. Makanya aku bertanya, kenapa kamu selalu makan di kantin? Ternyata ada yang bawakan sup apa yang seenak itu, sampai kamu menginginkannya? Istriku, coba cicip dulu. Aku tidak bercanda, ini serius. Kamu benar-benar mau pukul? Jangan bercanda denganku. Aku bicara serius. Beneran dipukul? Istriku, dengarkan penjelasanku, kau salah paham. Salah paham apa? Aku melihatnya sendiri. Masih merapat terus, kau tidak menghindar sama sekali. Istriku pelankan. Arjuna, aku bilang, kalau kau berani bicara dengan orang lain, pulang nanti aku kuliti kau. Mbak Melati, apa nggak keterlaluan? Iya. Masa begitu sama Komandan Arjuna? Bikin malu komandan kita. Mbak Melati, aku cuma nyajin makanan. Sampai segitunya marah? Atau minum sup oyong biar adem? Dengar enggak? Kamu yang bikin aku marah. Nanti hati-hati ya. Siap.
Aku tahu. Nilai kebencian Plato. Efektif juga. Mbak, bukan maksudku. Masa sih sama, suami sendiri. Komandan Arjuna, pasti muak sama Mbak. Emangnya? Kamu nggak mau layani aku? Masa sih? Aku paling senang cuci baju, cak beres-beres rumah buat istriku. Asal istriku senang. Dibanding menang perang aku lebih bangga. Komandan Arjuna, kamu. Ya ampun, Komandan Arjuna diatur begini. Sungguh harimau betina. Menurutmu aku harimau betina? Jangan sembarangan ngomong. Istriku adalah orang paling lembut dan perhatian di dunia. Jangan sembarangan ngomong ya. Komandan Arjuna, dia benar-benar membelanya. Katanya di rumah, dia juga mengerjakan semua pekerjaan. Laki-laki seperti ini, dia masih tidak puas? Sungguh, perbandingan membuat orang frustrasi. Kalau aku punya suami seperti Komandan Arjuna, pasti aku akan menuruti semua keinginannya. Benar, Komandan Arjuna begitu baik. Dia tidak menghargainya. Selesai, Arjuna. Dengar ya, mulai sekarang tidak boleh makan di luar apalagi makan masakan orang lain, dengar? Dan kalian, siapapun yang berani mengganggu suamiku lagi awas ku potong kulitmu. Siap pasti patuh perintah. Mulai sekarang selain masakan istriku, makanan di luar, tidak akan kusentuh. Kalau ketemu nyamuk betina di luar pasti kupukul 3 kali. Jangan bersilat lidah. Ayo cepat pergi pulang, berlutut di papan cuci. Baik, pulang. Silakan makan dan minum semuanya. Tidak apa-apa, makan cepat. Melati putri ini terlalu pencemburu, bahkan makan sebentar di luar saja tidak diizinkan. Benar gadis mana yang segalak ini? Apa penyelamat? Menurutku, jelas-jelas adalah wanita pencemburu biasa. Nilai kebencian bertambah 10. Berhasil. Akhirnya ada kemajuan. Maaf aku benar-benar tidak perhatian. Aku tiupkan ya. Kamu tadi melakukan itu. Apa kamu cemburu padaku? Saudara Arjuna, orang tidak boleh terlalu narsis. Tapi kamu membuat keributan seperti ini, bukankah itu membuat semua orang menganggap kamu cemburuan? Lalu tidak berani mendekatiku. Tidak. Aku tidak ingin menjadi pahlawan, hanya ingin menjadi wanita galak. Aku ingin melawan siapa saja yang ku mau. Baik istriku mau menjadi wanita pencemburu, wanita galak, maka aku jadilah suami yang patuh dan baik. Lihat Komandan Arjuna, pangkatnya begitu tinggi, masih baik pada istrinya. Lihat saja dirimu. Drama keluarga ya. Tidak ada ruginya menonton. Apa gunanya kamu? Setiap hari, tidak berguna sama sekali. Setelah makan, mendengarkan drama keluarga. Sungguh menyenangkan. Apa merasa masih kurang sesuatu? Biji bunga matahari. Kursi lipat. Yang mengerti aku Komandan Arjuna juga. Nonton dari sudut, begitu senang. Mendengar gosip adalah hobi bersama umat manusia. Komandan Arjuna, hari ini kamu tampil bagus. Cium 1. Baru sekarang balik? Aku mau ngajar sukarela di militer, menginap di rumah paman ketiga beberapa hari. Melati, aku hampir mati kelaparan. Cepat masakin aku. Sebenarnya aku ngeluh, nilai kebencian naiknya lambat. Penyebar rumor yang udah siap, datang sendiri. Kamu ini. Nyuruh siapa? Kurang ajar. Panggil bibi ketiga. Kamu siapa? Siapa mau panggil bibi ketiga? Kamu dikeluarkan dari keluarga Wijaya. Panggil. Paman ketiga. Bibi ketiga. Nah, bibi ketiga dengar. Mukanya tebal banget. Ku dengar bubur yang kamu buat, setara dengan racun tikus. Kenapa kamu nggak meracuni paman ketigaku sampai mati? Kamu dengar dari siapa? Bibi ketigamu bikin bubur cangkang telur lada hitam, itu. Beracun. Kasihan paman ketiga, jangan bunuh dia. Makan malam ini kamu yang masak ya. Putri ini, dari kecil pintar. Dia cepat belajar apapun, masak ini, pasti lebih enak dari masakanmu. Beberapa hari ini,
Mending, biar dia yang masak. Dat, eksek. Tentu aku pintar. Kalau begitu, sepakat. Semangat. Kenapa aku merasa agak aneh ya? Nggak ada yang aneh. Cepat, cepat sana. Dapur di sana. Cepat, ayo masak. Ayo, biarkan kalian cicip apa itu masakan sejati. Keponakan kamu pasti lelah dalam perjalanan. Bagaimana kalau kamu yang minum duluan? Tidak capek. Bibi ketiga, kamu minum. Kebaikan bibi ketiga masa tidak diminum? Minum. Apa? Buburnya diracun, ya? Mana mungkin. Aku minum. Cepat beri aku air. Air, cepat. Apa ini? Kenapa asam sekali? Aduh, ingatanku. Ini sepertinya dari rekan seperjuanganmu yang dikirim ke rumah. Cuka putih. Ini bagaimana dong? Gimana ini? Wah, kalian. Kalian sudah tahu dari awal. Kalian sengaja. Iya, memang sengaja. Biar kamu ingat, Putri. Melati adalah keluarga kita. Jangan lagi macam-macam begitu. Kamu memang berat sebelah. Tentu aku berat sebelah. Ini istriku. Sudah, aku pergi patroli. Jangan membuat bibi ketiga marah. Jangan cari masalah lagi. Keberuntungan ganda. Melati, cepat cuci piring. Bisa menikah ke keluarga Wijaya itu rezeki yang tak terbayangkan. Kamu harus di rumah melayani paman ketigaku. Dan aku juga. Aduh, maaf ya. Seumur hidupku aku belum pernah cuci piring. Mungkin aku memang tidak ditakdirkan melayani orang. Apa maksudmu? Apa di rumah paman ketigaku yang melayanimu? Apa maksudmu? Apakah biasanya di rumah paman ketigaku yang melayanimu? Terus kenapa? Ini urusan suami istri. Bilang pun kamu nggak ngerti. Melati dasar pemalas. Dasar wanita cerewet. Aku akan bilang ke nenek. Aku akan bilang ke semua saudara dan teman. Bilang aja, harus bilang, kamu sebaiknya telepon, sekarang juga bilang ke mereka, lebih baik buat seluruh dunia tahu semuanya. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Bekas merah di lehermu itu apa itu? Pasti itu bekas pukulan paman ketigaku. Keras banget ya pukulannya. Makanya aku bilang, dengan sifatmu yang buruk ini, paman ketiga nggak mungkin terlalu memanjakanmu. Dasar anak kecil jangan ikut campur. Siapa yang anak kecil? Tunggu saja, aku akan membuat nama burukmu tersebar ke seluruh kamp militer. Cepat pergi. Putri. Kamu Putri, kan? Kamu kenal aku? Aku dengar keponakan Komandan Arjuna ditugaskan jadi guru sukarelawan di militer. Kalau lihat sekarang memang pintar dan cantik. Lumayan pandai bicara kamu. Kenal paman ketigaku? Nama Komandan Arjuna, siapa yang nggak tahu? Sayangnya dia menikahi melati pemalas, cerewet, dan pencemburu. Iya kan? Kamu juga merasa begitu? Kita berdua jangan diam saja melihat Komandan Arjuna terhambat oleh wanita itu. Begini. Aku punya ide yang bisa membuat Melati diusir dari keluarga Wijaya. Ayo. Aku punya ide, bisa mengusir Melati dari keluarga Wijaya. Pura-pura didorong ke sungai, apa ini bisa berhasil? Kenapa tidak? Kau satu-satunya cucu perempuan keluarga Wijaya, statusmu pasti lebih tinggi daripada Melati. Dan jika nenek Wijaya tahu, kau diperlakukan seperti itu olehnya, pasti dia akan mengusir istri keji itu keluar.
Aneh, akhir-akhir ini kenapa tidak ada nilai kebencian yang masuk? Putri ini tidak berusaha lebih keras untuk menyebarkan berita untukku. Hei, bibi ketiga. Kau panggil aku apa? Bibi ketiga. Siapapun kau segera keluar dari tubuh putri turun. Bibi ketiga. Apa yang kau bicarakan? Kita ini keluarga kenapa bertengkar? Daerah pegunungan, kekurangan buku pelajaran. Temani aku pergi ke toko buku memilih beberapa. Hari ini sopan sekali. Pasti ada maksud tersembunyi. Katakan saja, kau mau atau tidak? Mau, tentu saja mau. Tunjukkan jalannya. Aku ingin lihat tipu muslihat apa yang kau punya. Istirahat di sini sebentar. Ini kan, lapangan latihan Arjuna dekat sini, Ci. Memilih tempat ini untuk mencelakaiku. Melati, kau tunggu saja, kau akan diusir. Bibi ketiga, jangan pukul aku tahu salah. Putri. Putri. Kamu tuh gatelan kalau nggak dimarahin, ya? Sekarang musim banjir, di bawahnya banyak arus tersembunyi. Kamu mau berulah? Pilih-pilih waktu dong. Putri, kamu lagi ngamuk apa? Paman ketiga, dia. Diam. Demi mencelakai aku, sampai nggak mikirin nyawa sendiri. Pulang. Dikurung 2 hari, renungkan baik-baik. Kamu terus bela dia. Akhir-akhir ini, akan ada hujan deras terus-menerus. Semua orang bawa payung saat keluar, waspada banjir-banjir. Arus tersembunyi. Jangan-jangan, Melati tadi benar-benar khawatir sama aku. Tidak mungkin. Keponakan perempuan Arjuna ini bikin repot aja. Melati, Aduh, Ibu Aminah kamu datang? Melati anakku baru jadi prajurit baru. Jadi ingat kamu juga di sini, langsung ke sini lihat kamu. Ibu Aminah, perubahan sikapmu ini aku agak nggak biasa, bilang aja langsung. Anakku masuk wilayah militer, ke depannya, harus bergantung pada kalian suami istri yang merawat. Setidaknya aku dari pihak ibumu adik angkat paman keempat, kamu nggak boleh cuek sama keluarga asal, dong. Ibu Aminah, bagaimana kalau kamu bicara langsung saja? Ya, anak saya dimasukkan ke kelas unggulan, itu adalah tempat untuk menyaring pemimpin masa depan. Kamu minta Komandan Arjuna Membantu mengirimkan surat rekomendasi. saja tidak sulit. Jangan. Kita lahir di bawah bendera merah, tumbuh dalam angin musim semi, masa bisa melakukan hal seperti ini? Saya percaya kamu juga bukan orang seperti itu. Kamu pasti sedang menguji saya. Jangan sekali-kali. Melati. Apa-apaan ini? Setelah jadi ibu pejabat langsung tidak kenal sanak saudara. Jangan sampai minta tolong kepada kami. Tidak punya mata. Kirana. Ibu Aminah, kamu mencari Melati ya? Saya baru dengar kamu mau masukkan anakmu lewat jalur belakang ke kelas unggulan, ini tidak sulit. Kirana, kamu punya cara? Mari. Ini suami kakak saya, gampang, tinggal bicara saja. Ibu, Aminah jangan marah. Melati akhir-akhir ini mungkin terlalu sibuk. Nanti saya bantu bicarakan, urusan ini saya yang urus. Kirana memang baik, masih ingat saudara miskin kita tetangga lama. Jangan bilang begitu, saya hanya menjembatani. Kalau urusan ini berhasil, tentu harus berterima kasih pada Melati. Saya mengerti, saya tahu aturannya. Melati, menurutku, celah ini, bagaimana cara menghindarinya? Putri, katanya hari itu kamu hampir jatuh ke air. Komandan Arjuna masih membantu Melati. Ide jelek apa yang kamu kasih? Kalau aku jadi kamu, mana bisa tahan? Ya aku bisa apa? Paman ketiga memang berat sebelah, parah banget. Sekarang kalau mau menjatuhkan, Melati biar dia berbuat salah lalu kena omel. Kamu tinggal bawa surat ini dan taruh di kamar Melati. Bahkan kalau dia lompat ke Sungai Kuning, tidak akan bersih juga. Surat rekomendasi? Kamu suruh aku memfitnah Melati putri terima suap? Tidak bisa. Mana bisa aku lakuin itu? Lagi pula, dia juga nggak sejahat itu. Apakah kamu sungguh rela
Kedepannya, terhadap wanita galak bermulut tajam ini, kamu akan menurut saja. Ini cuma surat. Paling-paling bikin Melati kena omel. Setelah dia diusir, baru pas, jadi sesuai keinginanmu, kan? Kalau begitu aku coba. Ayo. Hanya sekali ini, asalkan dia tidak di keluarga Wijaya, mengganggu pemandangan. Melati Putri, aku minta minyak rambut. Minyak rambutnya kan di sini. Keponakan perempuan, kapan matamu tidak berfungsi? Merek semurah ini, tentu aku belum pernah lihat. Kalau kamu tidak ada urusan, aku pergi dulu. Tipu muslihat sekecil ini, seperti anak-anak bermain rumah-rumahan. Tapi, cocok untuk mengumpulkan nilai kebencian. Ibu Wati, kamu dengar enggak? Di kompleks kita ada orang menggunakan status ibu komandan sebagai untuk menerima suap dan mengurus urusan. Betul sekali. Sekarang sudah tersebar di seluruh wilayah militer. Katanya, dia menerima uang dari kerabat membantu lewat jalur belakang. Kita nggak tahu isi hati orang. Meskipun dia berjasa besar dalam penanganan wabah. Tapi tidak boleh melakukan hal seperti ini yang melanggar disiplin, kan? Iya, betul. Kabar kalian cepat sekali ya. Coba ceritakan padaku seberapa luas sudah tersebar. Melati. Jangan salah paham ya, gosip ini bukan kami yang menyebarkannya. Mbak-mbak, kenapa kalian terburu-buru? Cepat duduk. Ini kan kuaci yang baru digoreng, bicaranya pelan-pelan. Bicaranya pelan-pelan. Inang, nilai kebencian Anda bertambah 20 secara tiba-tiba. Selamat Inang, reputasi Anda hancur. Bagus sekali, sangat bagus. Akhirnya aku menunggu sampai hari di mana reputasiku hancur ini. Melati Putri. Melati Putri. Pertunjukan dimulai. Melati Putri. Hadir. Melati Putri. Bapak Budi, ada perlu apa? Kami menerima laporan bahwa Anda menerima suap, membantu mengurus surat pengantar. Sekarang kami akan ke rumah Anda untuk menggeledah. Harap bekerja sama. Lagi? Baik, tentu saya akan bekerja sama. Perlu saya pindahkan lemari? Sangat percaya diri sama sekali tidak merasa bersalah. Mungkin itu hanya rumor. Melati Putri. Melati Putri. Melati Putri. Apa maksudnya? Melati Putri, mana ada orang sepertimu yang terima uang tapi tidak bekerja? Apa katamu? Jelaskan Melati Putri menerima uangmu. Ya, surat rekomendasi anakku sudah diserahkan beberapa hari lalu, tidak ada kabar sama sekali. Di dalam surat itu ada Rp20.000. Apa? Jadi benar dia korupsi? Pura-pura begitu sama sekali tidak kelihatan. Terima uang tapi tidak bekerja sungguh kejam. Selamat Inang, nilai kebencian bertambah 10. Pak, pimpinan Anda datang untuk menyelidiki masalah ini kan? Maka Anda harus membela saya minta uang ini kembali untuk saya. Saudari, tenang dulu. Korupsi dan menerima suap sudah jelas pelanggaran. Jika terbukti, uang ini pasti akan dikembalikan. Tapi teguran dan pendidikan juga tidak akan terlewat. Geledah. Periksa yang teliti, ya sebaiknya di bawah tempat tidur juga diperiksa. Kamu bilang, apa mereka bisa menemukannya? Lihat dia santai banget. Jangan-jangan suratnya sudah dipindah. Tidak tahu. Entah Melati apa dia baik-baik saja. Kenapa peduli sama dia? Mbak Lu. Saudari Melati, di sini, memesan 1 set buku pelajaran. Katanya untuk kamu. Sekarang sudah sampai. Saya ambilkan nanti. Dia. Masa dia baik hati?
Mbak Lu. Lapor, Bapak Budi, ketemu. Di laci dalam kamar, memang ada surat rekomendasi. Melati, kok bisa kamu lakukan hal seperti ini? Komandan Arjuna punya kekuasaan besar, jangan kamu salah gunakan. Kalian bilang uang keluarga Wijaya. Masa semua uangnya dari cara begini? Mungkin saja. Lihat gaya dia. Kukira dia difitnah. Benar-benar tidak menyangka. Ayo, semangat, terus fitnah aku. 100 poin nilai kebencian sudah di depan mata. Melati, surat ini sudah di kamarmu ditemukan. Apalagi yang bisa kamu katakan? Melati, surat ini sudah di kamarmu ditemukan. Apalagi yang bisa kau katakan? Ada apa dengan ditemukannya surat rekomendasi? Aku hanya mengajukan surat rekomendasi. Ada masalah apa? Melati, apa maksudmu bicara begitu? Menyalahgunakan jabatan untuk menerima suap. Di matamu, kau anggap enteng begitu saja. Melati putri, berani-beraninya kau melanggar hukum, tidak mematuhi peraturan. Kau andalkan siapa? Berani menantang di depan umum. Betul. Melati putri, kau terlalu lancang. Apa kau kira kau adalah menantu keluarga Wijaya? Tak ada yang bisa mengendalikanmu. Orang seperti ini harus ditangkap dan disidang publik. Dipenjara seumur hidup. Benar. Harusnya dipenjara seumur hidup. Betul, tidak salah. Uang rakyat itu bukan uang, ya. Inang, nilai kebencian Anda kembali melonjak drastis. 100 poin, nilai kebencian segera tercapai. 5, 4. Akan tercapai. Siapa lagi yang memfitnah istriku? Tenang, aku tak akan membiarkanmu difitnah sia-sia. Kau datang terlalu dini. Komandan Arjuna, kami menerima laporan. Sekarang saksi dan barang bukti ada di sini. Tak bisa dipungkiri. Benar, karena Melati mengambil uangku tapi tidak bekerja, aku jadi saksi pertama. Komandan Arjuna, surat rekomendasi sudah di depan mata. Kau masih membela, sungguh tidak pantas. Bapak Budi, waktu itu Melati difitnah dengan batangan emas dituduh mencuri. Aku juga sudah dengar. Kali ini jelas dilakukan oleh orang yang sama. Melati pasti tidak akan melakukan suap demi keuntungan. Komandan Arjuna, diam kau. Aku memang mau biarkan suamiku menerima surat rekomendasi ini. Apa urusanmu? Aku suka, biarkan suamiku mengumpulkan sedikit surat rekomendasi ini. Apa urusanmu? Ini keterlaluan. Ini. Melati, jangan bicara sembarangan. Aku tidak kesal. Kamu nggak ngerti. Ayo, nilai kebencian terakhir. Banyak orang di sini. Tidak ada yang membenciku, kenapa tidak naik? Komandan Arjuna, kau sudah lihat kan? Ini tidak taat aturan. Orang lain tidak dianggap sama sekali. Bawa dia untuk diselidiki. Tunggu. Siapa berani menyentuhnya? Komandan Arjuna, kau mau melanggar hukum? Berhenti. Ngapain tangkap aku? Ini kan keponakan sepupuku yang sekolah, surat rekomendasi. Sampai segini heboh? Kau bohong, ini jelas. Kau sudah tahu sebelumnya isi suratnya. Kenapa urusan keluargaku, kau lebih tahu dari aku? Kirana, aku tidak pernah dengar. Kau belajar meramal? Aku dengar dari Ibu Aminah. Semua lihat ini. Surat ini milikku? Di surat ini, tertulis jelas. Ini keponakan sepupuku, yang mau sekolah di kota. Surat rekomendasi. Bukan seperti kata orang, suap. Bibi ketiga tidak bersalah. Semua karena Kirana. Yang suruh aku taruh surat. Putri, kau ngomong apa? Aku tidak ngomong sembarangan. Kau suruh aku taruh surat rekomendasi di laci bibi ketiga. Katanya biar dia kena sanksi, diusir. Ternyata begitu. Aku bilang, di laciku kemarin, kok tiba-tiba ada surat, aku kira itu hantu. Aku langsung bakar. Apa? Di surat itu ada 2 lembar uang 10.000. Ya sudah, aku tidak lihat. Melati. Kalau Anda ngotot ada uang, itu berarti Anda suap sepihak. Ini akan kena sesi kritik publik. Aku. Kalian satu keluarga. Kamu pasti membela. Melati, jelas menerima suap. Pasti dia agar lolos. Menyuruh Putri bicara sembarangan. Aku bicara sembarangan? Untung aku punya cadangan. Apa ini? Tape recorder. Paman dari luar negeri membawakanku tape recorder.
Hari itu aku sedang memainkannya, perkataanmu direkam apa adanya, kalau tidak percaya, dengar semuanya. Sekarang jika ingin menjatuhkan Melati, hanya dengan membuatnya berbuat salah dan dikritik. Kamu tinggal surat ini letakkan di kamar Melati, bahkan jika dia lompat ke Sungai Kuning, tidak akan terbersihkan. Ini fitnah. Kirana, lagi-lagi kamu yang memfitnah dan menghasut. Sekarang bukti sudah di depan mata. Kamu memfitnah orang baik, memalsukan bukti, merusak persatuan kolektif dengan serius. Kakak kandung sendiri difitnah ya. Meskipun dua bersaudari, biasanya hubungan tidak baik, tapi ini terlalu kejam. Sampai menggunakan cara kotor seperti ini. Berarti, soal batangan emas sebelumnya bisa jadi. Dia yang menyuruh orang melemparnya. Betul, orang seperti ini tidak pantas tinggal di kompleks. Melati, kamu jangan diambil hati. Kakak dari awal percaya padamu, kamu bukan orang seperti itu. Tidak apa-apa. Bapak Hadi, karena masalah sudah terungkap, saya sarankan segera laporkan ke atasan. Orang seperti ini tidak layak ikut suami bertugas. Orang seperti ini tinggal di kompleks, kapan-kapan ditikam tidak tahu. Melati baru saja untuk regu memberi jasa besar. Ini tidak boleh disakiti. Ya, sudah berapa kali ini? Jangan biarkan Melati menderita ketidakadilan seperti ini. Kirana, kamu sekarang ikut kami. Mengenai fitnahmu terhadap anggota keluarga militer, jelaskan. Setelah kami memutuskan, kamu segera pindah dari kompleks. Bawa dia. Saudari Kirana, ayo. Melati kamu sudah tahu dari dulu, bukan? Kamu memang sengaja menjebakku. Lihat aku jadi bahan tertawaan. Aku tidak akan melepaskanmu. Lepaskan. Semua bubar. Melati, kamu nggak kaget kan? Apa sih? Aku kan di wilayah militer kita, wanita galak nomor 1, pemandangan kecil seperti ini, membuatku takut, masa sih? Paman ketiga, bibi ketiga maaf ini salahku. Nggak apa-apa bibi ketigamu memaafkan dengan lapang dada. Pasti akan memaafkanmu. Beneran gak apa-apa? Nggak apa-apa, asal kamu nanti, masakin aku cuci piring, sajikan teh dan air, pasti aku akan memaafkanmu. Melati. Sudah? Lihat perbuatanmu. Bayu, kamu berani bicara seperti ini padaku. Apa aku salah? Kamu sembarangan menyerahkan resep, bikin aku dihukum, hal itu, aku belum hitung denganmu. Sekarang mau bikin apa? Menjebak lagi, ya? Kamu sengaja mau celakakan aku, ya? Aku menyerahkan resep itu kan demi memperebutkan pujian. Sama-sama saudari. Melati menikah dengan pemimpin. Hidupnya begitu enak. Aku ingin kamu naik pangkat. Apa salahnya? Baik. Mengerti. Kamu anggap aku pengecut, ya? Perempuan kau ini? Aku nggak sanggup lagi. Maksudnya? Kamu mau cerai sama aku? Iya? Cerai. Bayu, aku tahu salahku. Kita nggak boleh cerai. Kamu kasih aku satu kesempatan lagi. Cih, dasar pembuat onar. Muka tebal nangis di sini. Baru datang sudah dengar perbuatan baikmu. Kau disuruh ikut suami bertugas. Begitukah caramu menghambat Bayu? Kehormatan keluarga Pratama sudah kau buang habis. Ibu, aku salah. Tolong bantu aku membujuk Bayu pernikahan ini tak bisa bercerai. Ibu, keluar dari rumah kami. Kau menghambat kemajuan anakku. Kau masih punya muka tinggal di sini. Kau ingin seluruh wilayah militer melihat kami jadi bahan tertawaan? Pergi, cepat pergi, pergi. Ibu. Pembuat onar, jangan sampai aku melihatmu lagi. Benar-benar karma instan. Betul, memang wanita beracun seperti itu. Keluarga mana yang berani menampungnya? Selamat meriah Saudari Melati, karena menyumbangkan resep mendapatkan gelar istri prajurit kehormatan. Selamat Melati, saudari Melati pintar, dan baik hati pantas mendapatkan gelar ini. Betul, dengan yang namanya Kirana Sari, bagaikan langit dan bumi, pantasan wanita beracun itu suka memfitnah dan menjebak. Dengar Komandan Arjuna, akhir-akhir ini sering berprestasi, dapat penghargaan. Benar-benar pasangan teladan.
Ya benar-benar pasangan teladan. Sudahlah, jangan dibahas lagi. Kalian bicara begitu, aku jadi sedikit malu. Melati, kau membuatku begini. Kau juga jangan berharap enak. Kalau mati, mati bersama. Saudari Melati, jangan rendah hati. Kamu dan Komandan Arjuna sering meraih prestasi di tim. Mari, sekarang saya beri kamu penghargaan. Sistem mendeteksi bahaya mendekat. Anda harus dalam 1 menit menerima poin kebencian terakhir. Jika tidak, akan dihapus sepenuhnya. Dalam 1 menit, bukannya masih ada 1 hari? Bagaimana? Bagaimana? Apa yang kamu lakukan? Pak, hadiahmu ini terlalu tidak kreatif. Tidak bisa yang lebih praktis? Kirim 2 kati daging babi gitu. Saudari Melati, suamimu, Komandan Arjuna, tidak akan mengurangi daging babimu. Selamat Inang, poin kebencian terakhir telah diterima. Sekarang tukarkan dengan peluang. Aduh, kali ini kerusakan fisik. Penukaran berhasil. Inang, cepat ke belakang, di belakang batu itu. Melati, Kirana, apa yang kamu lakukan? Tenanglah, Melati, kamu menghancurkan segalanya bagiku. Aku akan membunuhmu. ini kan kompleks militer. Diam. Jangan ada yang menghalangiku. Siapa yang menghalangi, ku bunuh. Melati, aku akan membunuhmu. Kakak, jangan gegabah begini, jangan marah-marah. Sudah kubilang jangan gegabah, jangan marah-marah. Melati, kamu tidak apa-apa, kamu membuatku takut setengah mati. Melati, kamu tidak apa-apa, kamu membuatku takut setengah mati. Tidak apa-apa, istrimu punya banyak cara dan tenaga. Di kompleks militer, melukai orang dengan senjata tajam sudah memenuhi tindak pidana penganiayaan. Kirim dulu ke kamp kerja paksa, bersama dengan kasus suap sebelumnya, dijatuhi hukuman bersama. Saya tidak terima. Mengapa nasibku masih begini? Saya tidak terima. Bawa pergi. Melati, aku akan terlahir kembali lagi. Tenang saja, aku tidak apa-apa. Melati, kamu pernah bertanya padaku sebelumnya, kenapa aku memilihmu? Kenapa aku harus menikahimu? Sekarang, aku ingin memberitahumu. Mungkin kita berjodoh di kehidupan sebelumnya, dan bertemu di kehidupan ini. Melati, kamu mungkin tidak ingat, dulu disinilah kamu memarahi dan menyadarkan seorang prajurit yang hampir bunuh diri. Ternyata kamu. Jadi sejak hari itu, aku sudah tahu bahwa seluruh tubuh istriku, mulutnya paling keras. Hatinya paling lembut. Banyak bicara. Setelah menikah, kamu bilang ingin mengujiku. Nah, sekarang, apakah masa ujiannya sudah lewat? Penurut dan andal, punya perasaan dan setia, bisa dibilang cukup memuaskan. Melati, Tapi, kamu masih punya kelebihan yang paling penting. Kinerja bagus. Jadi, untuk sementara, tidak akan diganti. kalau begitu, mau pulang dan memeriksa barangnya?